Shalom saudara yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga hati kita selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah hidup yang berbuah. Mari kita sama-sama buka bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, sebagai orang Kristen, saya yakin sebagian besar, mungkin hampir seluruh daripada kita ingin hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan banyak buah, saudara. Nah, tetapi sayangnya kebanyakan orang Kristen juga menganggap bahwa ketika hidup kita adalah berbuah adalah berdasarkan usaha dan kemampuan kita sendiri. Alhasil seringkali kita pada akhirnya menjadi orang Kristen yang capek atau lelah karena merasa menjadi orang Kristen begitu banyak tuntutan yang harus dilakukan, begitu banyak aturan yang harus diikuti. Namun ini juga bukan berarti bahwa kita menjadi orang Kristen yang pasif-pasif saja. Firman Tuhan tadi katakan yang perlu kita lakukan hanya satu, yaitu tinggal dalam Kristus. Nah, ketika firman Tuhan katakan kita perlu tinggal dalam Kristus, artinya kita itu memiliki hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Dan tinggal itu juga memiliki makna bahwa kita itu punya relasi yang mendalam dengan Kristus. Bayangkan ketika kita tinggal di sebuah rumah, mungkin bersama dengan orang tua kita atau dengan orang-orang terdekat. Gak mungkin kan kita hanya tinggal kemudian kita diam, tidak saling berbicara. Melainkan ketika kita tinggal bersama dengan seseorang, artinya kita perlu punya relasi yang dekat, yang intim dengan orang yang bersama kita tinggal tersebut. Nah, demikian juga yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita itu tinggal di dalam Dia. Artinya ada relasi yang hangat, ada komunikasi. Nah, bagaimana secara konkretnya kita itu tinggal dalam Kristus? Saudara, dua hal yang paling mendasar ketika kita mau tinggal dalam Kristus, yaitu dengan kita banyak membaca kebenaran firman Tuhan dan juga berdoa. Dua hal ini adalah dua hal yang paling mendasar yang menolong kita untuk bisa tetap tinggal dalam Kristus. Namun, kenyataannya adalah banyak orang Kristen yang sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, tetapi banyak orang Kristen tidak melakukan apa yang sudah mereka tahu. Nah, karena itu saudara, ketika kita mau tinggal dalam Kristus, kita perlu belajar untuk senantiasa datang kepada Tuhan di dalam doa kita, dan juga kita perlu belajar untuk menghabiskan waktu, mengplotkan waktu kita untuk benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah ada komunikasi yang terjalin antara kita dengan Tuhan, ada relasi yang terbentuk antara kita dengan Tuhan. Dan seperti pohon yang menempel, pohon yang tinggal pada pokoknya, demikian juga hidup kita. Kita sebagai cabang yang tinggal pada pokok anggur, kita juga akan mendapatkan sari-sari makanan, kita akan mendapatkan sari-sari kehidupan ketika kita dekat dengan firman Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah, sehingga di dalam kelekatan kita, ketika kita tinggal di dalam Kristus, disitulah kita baru bisa menghasilkan buah. Banyak orang Kristen berpikir buah itu apakah buah-buah roh, atau mungkin apakah itu termasuk penginjilan-penginjilan yang sudah kita lakukan, kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, saudara, buah itu adalah segala konsekuensi atau hasil ketika kita tinggal dengan Kristus. Ketika kita tinggal bersama dengan Kristus, ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka otomatis hidup kita adalah hidup yang akan menghasilkan buah. Buah-buah itu termasuk di dalamnya karakter-karakter kita yang diubahkan oleh Tuhan, buah-buah roh yang nampak di dalam hidup kita, dan bahkan buah-buah pelayanan yang kita bisa lakukan di dalam Tuhan. Nah, saudara, ketika kita mau berbuah, artinya kita perlu menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Dan yakinlah bahwa Tuhan kita akan mampu mengerjakan segala sisi di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan juga yang akan menolong kita membersihkan sisi-sisi diri yang perlu dibersihkan. Dan Tuhan yang akan bekerja untuk membersihkan sehingga kita yang sudah tinggal dalam Kristus akan semakin banyak berbuah. Caranya, saudara, kembali lagi.
membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Biarlah kita memiliki kerinduan hati untuk melakukan kedua hal ini, sehingga kita bisa tinggal di dalam Kristus. Dan ketika kita tinggal dalam Kristus, ada ketaatan untuk melakukan apa yang sudah kita baca, yaitu kebenaran firman Tuhan, ketaatan untuk berdoa, dan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita untuk berbuah. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa sehingga hidup kita adalah hidup yang tinggal di dalam Kristus dan berbuah bagi kemuliaan namanya. Amin.